Gimana caranya Niko meninggal dunia dari semalam? Hai oi, selamat datang di Bacot Baca Cerita Horor. Oke, di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Temanku Yang Sudah Mati. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja cekidot. Kesini ya, cekidot. Kering, suara alarm di kamarku mulai berdering. Itu artinya aku harus bergegas pergi ke kampus sebelum pukul 7 pagi. Sebenarnya aku menyeting alarm pukul 5 pagi. Bukan tanpa alasan. Itu karena aku sudah ada janji kalau aku dan temanku akan mengerjakan tugas yang belum sempat kita kerjakan sebelumnya. Setelah aku membereskan apa yang harus ku bawa, aku pun langsung bergegas pergi ke kampus dengan mengendarai sepeda motor, walau pagi itu perutku belum terisi sama sekali. Jadi ini orang nih oi bangun pagi-pagi gitu ya, subuh gitu, karena memang dia tuh mau pergi ke kampus sebelum pukul 7 pagi karena harus mengerjakan tugas gitu ya. Ya biasa nih oi ya, biasa kebanyakan kebegadang gitu ya. Jadi PRT nggak pernah dikerjakan tepat waktu gitu. Jadi dikerjain di sekolah gitu ya. Makanya kalau misalkan banyak tugas nih oi, kamu tuh jangan males kerjainnya. Entah mengapa pagi itu aku merasa gelisah ketika ingin pergi ke kampus. Itu seperti ada hal yang mengganjal di hatiku. Apakah aku lupa sesuatu yang harus ku bawa? Tanya diriku di pertengahan jalan menuju kampus. Aku yakin benar kalau semua barang sudah lengkap dan tak ada yang kurang satupun. Dia yakin nih oi, kalau misalkan barang tuh kagak ada yang kurang, tapi hatinya tuh gelisah gitu ya. Kayak ada yang ngeganjel, terus kayak ada yang kurang gitu. Padahal dia rasa nggak ada yang kurang gitu ya. Hingga akhirnya aku sampai di kampus lebih awal daripada temanku. Untung saja aku sampai tepat waktu. Tapi gimana sih Niko? Kenapa dia belum datang juga? Tanya diriku di dalam hati. 15 menit berlalu. Niko tak kunjung datang juga. Akhirnya aku putuskan untuk menelpon Niko secara langsung. Telepon nih, oh saya nih orang nih kesini kok gitu, karena kagak datang ditungguin gitu ya, bilangnya janji tapi PHP gitu ya. Halo Nik, di mana? Kita harus kerjakan tugas kita sebelum jam 7 pagi, kataku pada Niko. Ini aku sedang di jalan, tunggu ya, jawab Niko. Sembari menunggu, kuputuskan untuk pergi ke kantin untuk mencari makanan yang bisa kumakan pagi itu. Pergilah nih, oh ini anak dia ke kantin gitu untuk mencari makan gitu, sarapan pagi, karena perutnya keroncongan gitu ya, belum sarapan di rumah gitu ya, sambil nungguin si Niko gitu ya. Awas ini 30 menit gak datang, aku tinggal sendiri tugasnya, sautku yang sedikit kesal sambil menyantap sarapan pagiku. Sambil makan, sambil nyarap gitu ya, ini tuh gugu mutu kesel gitu ya, karena si Niko teh kagak datang gitu ya. Dan kalau kagak datang juga, ya udahlah, dia pergi untuk kerjain tugas sendirian. Tanpa ku sadari, 30 menit pun berlalu. Kini kuputuskan untuk mengerjakan tugasnya sendirian. Selang beberapa menit, aku mendapatkan pesan dari Niko. Yas, maaf, aku tidak bisa datang ke kampus pagi ini. Tapi tolong ya, sore nanti jenguk aku di rumah dan aku titip bunga melati. Begitulah isi pesan dari Niko. Oh my oi, ini agak ngeganjel dan agak aneh gitu ya. Masa bawain bunga melati gitu ya, orang mah bawain bunga bang gitu ya. Aku yang merasa aneh dengan itu, lantas ku balas pesan itu. Kamu ini ngigo ya Nik? Untuk apa bunga melati ku bawakan? Tanyaku pada Niko di dalam pesan. Tapi walaupun begitu, kita selalu paham apa yang kita mau, karena kita sudah berteman begitu lama. Sehingga hal aneh sekalipun itu adalah hal yang biasa bagi kita. Jadi nih oi, biarpun dia menganggap itu tuh aneh gitu ya, minta dibawain bunga melati ketika dijenguk gitu ya. Ini dijenguk mungkin aja sih Niko tuh sakit gitu ya, tapi kenapa bawa bunga melati? Masa orang ngejenguk bawa bunga melati gitu ya? Kan aneh, kayak kagak masuk akal gitu ya, kagak masuk otak gitu ya. Lanjut ya. Namun hingga kelas pagi datang, pesanku tak kunjung dibalas juga.
Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke rumah Niko ketika selesai kelasku di siang itu. Dan entah mengapa perasaan gelisah itu datang lagi. Dan tiba-tiba sesuatu seperti bayangan hitam melintas tepat di hadapanku ketika aku berada di samping sepeda motorku. Oh my oi, jadi nih oi, itu kan habis selesai kelas siang dan itu memutuskan untuk pergi ke rumah si Niko gitu ya. Karena kan si Niko tuh kirim pesan kalau Nik jenguk gua dah gitu ya, sekalian bawa bunga gitu. Pas sampai di tempat parkiran motornya, tiba-tiba dia tuh ngelihat bayangan hitam yang melintas begitu aja di depan dia nih oi. Kayak oh my oi banget kan. Apa itu? Sautku sambil menyalakan sepeda motor. Itu benar-benar membuatku takut. Pasalnya di tempat dimana aku memarkirkan sepeda motorku tidak ada seorang pun di sana. Oh my, oh itu kan bisa dibayangkan, oh ya, dia tuh bukan orang gitu ya, bukan manusia gitu, karena dia tuh bilang kalau di situ tuh kagak ada orang, bener-bener sendirian aja gitu, oh bisa dibayangkan kan ya, oh ya, pakai otak, pakai logika, pakai brain gitu ya, itu tuh bukan manusia, berarti itu apa? Oh ya, oke lanjut ya. Dengan rasa takut, aku pun langsung bergegas pergi menuju rumah Niko. Di pertengahan jalan, aku ingat kalau Niko berpesan untuk aku membawakannya bunga melati. Walau aku tahu itu terlalu aneh untuk dilakukan. Pasalnya, dia tak pernah sekalipun membeli bunga. Bahkan jika untuk ibunya, itu bukanlah bunga melati, melainkan bunga mawar. Tuh kan oi, itu bener-bener curiga banget gitu ya. Kayak hal yang nggak logis dan aneh, pokoknya seaneh-anehnya gitu oi. Kalau misalkan dia minta beliin bunga, ya pasti buat ibunya, dan bunganya juga bukan bunga melati. Dan kali ini tuh aneh banget, masa dia minta bunga melati, orang tuh minta ya bunga mawar lah minimal gitu ya, atau bunga bangke. Kemudian aku pun mampir ke toko bunga untuk kubelikan bunga yang diinginkan Niko. Meski aku harus menghabiskan waktu 30 menitku hanya untuk mencari toko bunga. Selesai sudah ku membeli bunga melati, aku pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Niko. Belum aja aku masuk ke gerbang rumahnya Niko, aku dikagetkan dengan bendera yang berwarna kuning yang tertancap di samping pagar rumahnya. Oh my oi, kalian bisa tahu kan oi gitu ya, bunga kuning. Apa sih? Aduh, ini hese ya. Bendera kuning tuh ya berarti bendera menandakan kalau ada orang meninggal. Oh my god. Oi, semua ini merinding banget. Oi, kira-kira siapa yang meninggal ya? Siapa yang meninggal? Tanyaku di dalam hati. Dan kini aku melihat Niko yang menggunakan baju serba hitam berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Itu seakan dia tahu kalau aku akan datang ke rumahnya. Nih oh ya, ketika si anak tuh ngelihat bendera warna kuning di depan rumahnya si Niko tuh tiba-tiba kayak ada di depan pintu rumahnya pakai baju serba hitam. Nih kayak gue sih nih, hitam-hitam semua gitu ya. Terus kayak seakan-akan tuh kayak tahu kalau misalkan si Niko tuh tahu temen itu mau ke rumahnya. Tuh oi, berarti kan ada yang meninggal di rumahnya si Niko. Dan kenapa si Niko tuh nggak ngomong dari awal kalau misalkan ada yang meninggal? Kenapa harus kode-kode untuk kayak datang ke rumahnya untuk ngejenguk bawa bunga melati? Kan aneh gitu ya. Ini nggak masuk akal loh ya. Lanjut ya. Namun yang seharusnya Niko membukakan pagar rumahnya, kini dia malah masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Nik, kok malah masuk? Teriak diriku sambil mematikan sepeda motorku. Oke, kurang teriak ya. Nik, kok malah masuk? Gitu ya. Teriak diriku sambil mematikan sepeda motor. Pokoknya teriak lah ya. Tak berapa lama ibu Niko pun keluar dan membukakan pagar. Yas, kamu tahu dari mana? Tanya ibu Niko kepadaku. Spontan ku kaget dengan pernyataan yang dilontarkan ibu Niko kepadaku. Tahu apa ya bu? Oh, soal Niko yang tak masuk kelas pagi ini? Tanya diriku kepada ibu Niko. Oh, jadi kamu kesini karena Niko tidak masuk kelas pagi ini? Lagi tanya ibu Niko kepadaku. Iya bu, aku juga tidak tahu kenapa Niko tidak masuk pagi ini.
Tapi yang jelas, dia memintaku untuk membawakannya bunga melati ketika aku sampai di rumah. Sautku yang kini merasa curiga. Gimana caranya? Niko meninggal sudah dari semalam. Oh my god. Dan HP-nya saja masih belum ada yang tahu apa kata sandinya. Jawab ibu Niko dengan mata yang terlihat ingin menangis. Oh my oi. Jadi si Niko tuh udah meninggal, oi. Berarti yang ngirim pesan ke si Ilyas itu siapa? Ibunya bilang kan HP-nya tuh kagak tahu passwordnya gitu. Berarti kan lanjut. Sontak aku kaget dengan pernyataan ibu Niko yang bilang kalau Niko meninggal tadi malam. Lantas siapa yang mengirim pesan tadi pagi? Pasalnya jelas itu pesan dari nomor Niko. Bahkan aku melihat Niko yang menggunakan baju berwarna hitam berdiri tepat di depan pintu yang seakan dia menantiku. Tuh kan oi, itu bener banget oh ya. Tadi seperti yang dibilang kan si Niko tuh di depan pintu rumahnya gitu pakai baju serba hitam. Tapi ibunya bilang si Niko udah meninggal. Itu gimana oi? Berarti bukan si Niko kan oi? Atau jangan-jangan si Niko yang bener-bener kayak menantikan si temannya gitu, arwahnya gitu oh ya. Melihat kondisi yang kurang tepat ketika aku bercerita, akhirnya aku merahasiakan apa yang sudah kulihat hari itu. Dan soal pesan itu, aku berkata jika aku sedang bermimpi akan pesan dari Niko itu, agar ibunya tak memikirkan apa yang kualami. Hingga hari dimana aku pergi ke rumah Niko, aku tak lagi merasakan gelisah atau mendapatkan pesan dari Niko. Aku mungkin merasa takut, namun ku yakin pasti ada tujuan di balik itu semua. Jadi nih oi, dia tuh setelah melihat kejadian yang itu horor banget gitu ya. Pasalnya si Niko tuh udah meninggal, tapi dia ngelihat si Niko tuh di depan rumahnya menantikan kehadiran si Ilyas gitu oi. Padahal si Niko tuh udah meninggal dari semalam. Dan berarti pesan yang dikirimkan ke si Ilyas itu bukan si Niko yang ngetik, berarti itu arwahnya yang pengen ngasih tahu kalau misalkan si Niko tuh meninggal. Soalnya ibunya tuh belum ngasih tahu gitu oh ya, pasal kematian anaknya ini. Dan begitulah oi ceritanya. Ini beneran horor banget sih oi ya. Ini mungkin aja karena ada ikatan pertemanan yang kayak ikatan yang udah lama gitu, kuat ikatannya, sehingga arwahnya si Niko tuh ngasih tahu kalau si Niko tuh udah meninggal, tapi dengan cara yang halus gitu, nggak cara yang ngasih tahu horor-horor banget gitu ya. Dan si Niko pun juga arwahnya tuh kayak nggak yang mengganggu sampai kayak nakut-nakutin si Ilyas gitu. Si Ilyas pun sadar kalau misalkan itu tuh ngerasa ngeganjal, ngerasa aneh, tapi dia tuh kayak ngerasa biasa aja, cuman kayak ngerasa gelisah aja oi. Oke oi, sampai di sini aja ceritanya. Semoga kalian suka dengan konten Gusti kali ini, dan buat kalian yang suka dengan konten horor, bacotin aja di mana di Baca Cerita Horor. Oke, gue bakal balik lagi dengan cerita horor yang lainnya yang lebih horor lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, ini terharu juga sih oh ceritanya, karena ya arwahnya tuh ngasih tahu